Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua. Topik kita hari ini adalah mengenai materi, zat, dan partikel unsur. Materi adalah bahan, benda, dan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Zat adalah pembentuk materi yang memiliki susunan dan sifat tertentu. Partikel zat adalah bagian terkecil dari zat. Selanjutnya mengenai penggolongan zat. Zat itu terbagi atas zat murni dan zat campuran. Zat murni terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan unsur itu terdiri dari beberapa macam, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam. Sedangkan campuran itu terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Apa saja contohnya? Kita bahas setelah ini. Berikut ini beberapa contoh zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah zat murni, misalnya air. Kemudian campuran homogen, misalnya campuran antara air dan susu. Kemudian campuran heterogen, misalnya campuran air dengan kopi hitam. Coba kalian perhatikan, air susu dan air kopi sama-sama merupakan campuran. Namun jika diperhatikan terdapat perbedaan di antara keduanya. Pada air susu, zat yang terlarut yaitu susu benar-benar bercampur dengan air dan tidak mudah terpisahkan. Sedangkan di dalam campuran heterogen seperti air kopi, walaupun kopi bercampur dengan air, masih terlihat kopi itu sendiri. Dan setelah beberapa lama, akan mengendap dan membentuk ampas. Perbedaan zat murni dan campuran adalah, zat murni hanya mengandung satu macam zat penyusun. Contohnya air murni, emas murni, dan intan. Sedangkan zat campuran mengandung dua macam atau lebih zat penyusun. Contohnya air kopi, biji emas, dan baja. Emas adalah salah satu logam mulia yang harganya lumayan mahal. Emas diperoleh dari perut bumi dalam bentuk biji emas, kemudian diolah sehingga diperoleh emas murni. Dan selanjutnya dibentuk untuk menjadi perhiasan, medali, uang koin, dan sebagainya. Ini adalah eksperimen sulap kimia, di mana bahan yang digunakan adalah campuran gas butana di dalam air sunlight. Ketika gas butananya habis, maka api pun padam. Selanjutnya, kita bahas mengenai unsur dan senyawa. Unsur merupakan penyusun zat paling sederhana. Ada beberapa jenis unsur, yaitu yang merupakan logam, contohnya emas, non-logam, contohnya oksigen, dan semi-logam, contohnya silikon. Senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur yang dapat dipisahkan melalui reaksi kimia. Contohnya senyawa air. Senyawa air merupakan gabungan dari unsur oksigen dan hidrogen. Hidrogen dan oksigen dalam air dapat dipisahkan dengan cara elektrolisis. Unsur terdiri dari partikel-partikel unsur, yaitu atom dan molekul. Atom merupakan partikel terkecil penyusun unsur. Atom diberi lambang yang sama dengan unsurnya. Untuk saat ini terdapat 118 unsur yang sebagian ditemukan di alam dan sebagian lagi dihasilkan di laboratorium. Kamu dapat melihat lambang 118 unsur ini di dalam tabel periodik unsur. Setelah mempelajari mengenai unsur, sekarang kita mempelajari mengenai molekul. Molekul yang disusun atom-atom yang sama dinamakan molekul unsur. Contohnya molekul oksigen O2 dan ozon O3. Sedangkan molekul yang disusun oleh atom-atom yang berbeda disebut molekul senyawa. Contoh molekul air H2O dan molekul garam atau NaCl. Tulisan yang ibu simpan di dalam kurung adalah rumus molekul. Rumus molekul memperlihatkan komposisi atom yang menyusun sebuah molekul. Angka yang terletak di belakang lambang atom berupa subskrip di bagian bawah itu menunjukkan jumlah atom tersebut. Misalnya pada H2O berarti ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Senyawa dietil toluamida di dalam penolak nyamuk ini memiliki rumus molekul C12H17NO. Hand sanitizer mengandung etanol 70%. Rumus molekul etanol C2H5OH. Untuk memperdalam pengetahuanmu, kamu mendapatkan sebuah tugas. Berikut ini kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Silahkan kerjakan tugasnya dan absen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.